ada banyak orang yang kemudian mengalami amnesia sejarah. Upaya-upaya untuk amnesia sejarah, upaya-upaya untuk mendorong impunitas itu juga dilakukan oleh mereka yang dulu Bersuara bergerak. lantang. Bahkan ada partai yang ngakunya anak muda itu malah secara sistematik gitu melakukan upaya-upaya pelupaan Atas sejarah. pada narasi-narasi sejarah. Di sepanjang jalan Raya Anyer dan Panarukan itu adalah kuburan rakyat dan korupsi. Alasan klasiknya kan selalu bilang bahwa saya ingin merubah dari dalam. Ingin merubah dari dalam, tapi Begitu di dalam nggak ngapa-ngapain juga. Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Dari Solo tahun berapa dulu ke Jakarta, Mas? 96. 96? Masa-masa Iya, keras dan keras banget. apa yang mendorong Mas Wahyu ke Jakarta tahun 96 itu? Saya kerja di LSM perempuan kan, di Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan. Lalu kemudian mengharuskan pindah ke Jakarta. Iya. Dan dari situlah awal mula atau perjalanan untuk pergerakannya terjadi. Sebenarnya udah di Solo sudah juga. Di Solo dulu apa sebelum ke Jakarta, Mas? Di Solo saya waktu itu di Kedungombo ya sama Romo Mangun. Oke. Ya. Gitu. Sama apa? Ada NGO ngurusin lingkungan gitulah di situ. Di tahun-tahun sebelum 96. Nah, itu memang era-era Kedung Ombo lagi Kedungombo. Tinggi-tingginya ya. Lalu kegandrungan Mas Wahyu untuk hal-hal yang sifatnya pergerakan, pembelaan, lalu kemanusiaan itu bermula dari mana kalau boleh di-track? Saya kira sejak SMA sebenarnya. SMA? Saya interaksi sama Tukul kan juga ya. Itu yang punya pengaruh besar ya. Diajakin nonton teater Gandrik gitu. Oh, ya. Gandrik, oke. Diajakin nonton teater Gandrik, terus ikut diskusi sama Romo Mangun, sama Arif Budiman dulu kan ada sastra kontekstual gitu ya, Mas ya. Terus semester awal langsung ikut disuruh terjun waktu itu tahun berapa ya? 88, 89 gitu. Oke. Awal-awal kuliah itu? Kuliah. Di UNS? Di UNS. Sejarah? Oke. Dosen agamamu bilang, nggak apa-apa. Dosen agamaku bilang, nggak usah ikut kuliah, nggak apa-apa. Asal kamu ikut Romo Mangun. Ya wes, ikut gitu. Tapi kuliah selesai kan? Selesai. Ya, selesai meskipun 15 semester. 15 semester. Di era itu masih memungkinkan kuliah dengan waktu yang demikian panjang dan ruang untuk tumbuh di luar kampus juga terjadi. Iya, betul. Nah, hubungan dengan Tukul selain keluarga ya? Iya. Kan itu faktor yang membawa ideologi juga kan? Di keluarga berapa orang? Mas Tukul itu berapa bersaudara? Keluarga kami 4 orang, sebenarnya 5 orang katanya. 5 orang? 5 orang laki semua. Oke. Orang Jawa bilang Pendowo Limo, pasti nggak kuat. Jadi kakaknya Tukul meninggal dunia, terus adik saya paling bontot juga meninggal dunia. Jadi Tukul yang paling tua ya jadinya. Waktu itu. Terus aku punya kakak juga. Di antara aku dan Tukul itu ada kakak juga. Gitu. Jadi 5 tapi 2 meninggal dalam usia muda ya? Iya, dalam usia. Adik saya meninggal usia 17-18 tahun. Nah, 5 orang lalu kemudian jadi 3 dan 2 diantaranya bergerak di kemanusiaan atau 3-3 aja yang tengah? Kakak saya dulu awal yang tengah itu ikut waktu kita masih aktif di teater ya. Kan dulu ada teater Jagat ya. Jagat. Oh, Jagat. Oke, teater Jagat. Singkatannya juga Jagalan Timur. Oh. Nah, tapi pelatih teater itu Cempe Wisesa Lawuwarta itu dulu alumni bengkel teater.
Oke. Itu yang saya kira Rendra. awal mula juga keterlibatan di dalam teater itu perhatian-perhatian pada persoalan-persoalan sosial itu muncul gitu. Dan itu tumbuh bersamaan kuliah juga. Iya, tumbuh ikut kuliah, berorganisasi. kemudian jejaring yang dipunya oleh Tukul itu juga punya pengaruh ya. Karena dia lebih dulu misalnya kenal dengan Arif Budiman, lebih dulu kenal dengan Romo Mangun, dengan teman-teman di Jakarta misalnya, kayak siapa yang Amir Hussein Daule, Semsar Oke. Siaan, seperti itu. Dan dari situ interaksinya Ya, menjadi lebih ada intens interaksi dengan itu. seperti itu. Nanti 96 ke Jakarta, lalu Ya. kemudian ada rangkaian yang panjang tuh kemudian intensitas ketemu dengan Mas Tukul dan tempat ini jadi Iya, memorable buat betul. Mas Wahyu. Bisa Iya. cerita Mas, apa yang mengingatkan Mas Wahyu tentang Matraman ini? Ya, setelah Agustus 96 itu Oke. kan atau pada saya ingat mungkin tanggal 7 atau 8 Agustus kan Tukul kemudian pergi dari rumah ya. Karena apa? Dia sudah jadi buron ya. Kalau di kumpulan puisi ini dia menulis judulnya Para Jenderal Marah-Marah seperti itu. Nah, dia ada di banyak perjalanan keliling menuju Jakarta itu dia harus keliling dulu ke Wonogiri, Oke. ke Magelang, sampai kemudian sempat singgah di Salatiga. Oke. Di Salatiga dia ketemu Pak Arif Budiman dan Bu Lela, Oke. sampai dia nulis buku juga ya untuk Arif Budiman, nulis puisi juga untuk kebaikan hati Arif yang Budiman itu. Kemudian pertengahan Agustus dia sampai ke kantor saya. Waktu itu kantorku di Otista ya. Solidaritas Perempuan. Di Otista. Terus kemudian dia diungsikan ke Bojonggede. Jadi 2 atau 3 orang itu mengungsikan. Nah, disitulah sebenarnya jejaring relawannya Romo Mangun bekerja ya. Jadi dia juga sembunyi, dievakuasi di rumahnya Mbak Indriani, Mbak Veronica Indriani. Dia juga dulu ikut Romo Mangun sejak di Girli gitu Oke, ya. Dia di Code. di Code ya, di Code. Nah, kemudian dia berpindah-pindah sampai sebenarnya dia pernah dievakuasi itu di dekat rumahnya Soeharto juga. Di Cendana. Di rumahnya Pak Sujatmoko ya, kan dekat sekali ya. Karena ada Mbak Nana, Mbak Galuh di situ gitu. Nah, kemudian karena situasi Jakarta makin ketat ya, kemudian panas dia juga situasi dievakuasi sampai ke perbatasan Kalimantan kalau nggak salah. Di Sanggau kalau nggak salah. Itu ya. Agustus 96. 96, akhir Agustus dan 31 Agustus 96 aku diambil sama Bais waktu itu, sama Bin atau Bais ya. Kantorku di Grebek ya, di Jalan Otista itu, terus kami bertiga diambil ya. Aku, terus tadi Mbak Veronica Indriani, sama satunya OB dari kantorku Pak Marlon, gitu. Hampir lebih dari 24 jam ya kita Bais. diinterogasi seperti itu dan berpindah-pindah tempat interogasinya gitu. Sampai saya sendiri nggak tahu ya, mungkin saking sakitnya nggak merasa sakit gitu ya Mas ya. Kebas lah istilahnya kalau. Iya, itu sampai saya selesai diinterogasi ditaruh di kantor, dekat kantor saya di Otista itu, baru saya tahu, saya linglung gitulah. Masih ingat nggak interogasinya untuk kepentingan apa? Dia Mas cari Tukul? di mana Tukul gitu ya. Oke. Dia cari di mana Tukul, kemudian dia tunjukin nama-nama orang-orang yang dicari gitu ya. Ya waktu itu ada nama Andi Arief, ada nama Daniel, ada nama apa gitu-gitu. Tapi kan sebelumnya kita kan di briefing ya sama, karena kan dulu kalau masa-masa itu kan kita di briefing YLBHI, Munir apa-apa, dia bilang,
udah kalau kamu diintegrasi kasih aja namanya Gunawan Muhammad, namanya Arif Budiman. Mereka kan nggak berani, pasti nggak mau manggil mereka gitu kan, Mas. Gitu. Lalu kemudian ketika diinterogasi dan dicari, relasi dengan Mas Tukul, Mas Wahyu ada atau terkoneksi juga? Iya, saya karena saya dicari karena saya adiknya Tukul gitu ya. Nah, kemudian ya sampai saya bilang saya nggak tahu juga gitu. Kan saya benar-benar nggak tahu setelah itu dia kemana gitu ya. Seperti itu ya, sampai kemudian mereka lepaskan saya gitu. Lepaskan saya. Tapi saya merasa sebulan 2 bulan itu terus diikuti gerak-gerik saya gitu. Sehingga ya saya ke tempat-tempat yang aman aja lah. Saya jarang ke tempat-tempat yang mungkin masih banyak teman-teman yang sembunyi di situ gitu. Seperti itu. Nah, itu hampir setahun kita jarang atau hampir nggak pernah ketemu ya, Mas. Kemudian bulan Oktober 97, hampir setahun betul. Iya, hampir setahun. Oktober atau November 97 dia balik ke Jakarta. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan dia balik, berjanji bertemu. Nah, pertemuannya di tempat ini. Pertemuannya di tempat ini kita dia milih beberapa buku, terus saya disuruh bayar gitu ya. Saya ingat, saya masih nyimpen satu buku yang dia pilih ya, buku Gandhi Gandhi. Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi. Kemudian setelah itu kami makan di seberang itu. Seberang itu masih ada warung Padang, rumah makan Padang kayaknya. Iya, saya ingat masih ada seberang gitu. ya. Iya. Seperti itu, Mas. Dan itu jadi pertemuan terakhir? Iya, itu pertemuan terakhir fisik ya. Setelah itu hanya sempat telepon aja lewat kos ya, lewat nomor telepon kos, atau saya dikabari Mbak Sipon, istrinya ya, dia bilang dia akan bertemu pada bulan Natal atau Lebaran. Karena keluarga kami ada yang Katolik, ada yang Islam, jadi ya Lebaran dan Natal sama-sama penting bagi kami. Gitu. Itu habis itu tidak lagi ya, habis itu jarang, hampir sama sekali kita kehilangan komunikasi ya, kehilangan kontak. Saya kontak dengan teman-teman juga makin sedikit, teman-teman yang saya tanyain. Terakhir Stanley bilang dia sempat ketemu mungkin bulan Februari atau Maret 98 di Hutan Kayu. Di Teater Hutan Kayu itu ya? Iya. Oke. Jadi setelah itu udah ada jejak dan kabarnya. Dan informasinya kan Mas Tukul itu hilang di Mei ya? Iya, sekitar April Mei ya. April Mei. Ketika itu memang masa-masa Orde Baru, iya. Kemudian runtuh ya karena pergantian. Nah, itu kan kami merasa kemudian mungkin setelah Orde Baru runtuh, setelah Soeharto jatuh, dia akan pulang, tapi ternyata nggak pernah kembali gitu ya. Bahkan kalau kita lihat catatannya Kontras, dia orang yang paling terakhir dicatat sebagai orang hilang. Kalau nggak salah Kontras baru mendeklar Tukul benar-benar hilang, tak terjangkau itu bulan Februari atau Maret tahun 2000. Karena berseliweran informasi waktu itu, dia pergi ke Jerman atau dia pergi ke Australia. Ternyata orang-orang yang dikontak itu, tidak misalnya kayak Pak Arif Budiman atau Yaya, itu nggak mengkonfirmasi bahwa dia di sana. Seperti itu. Itu dicatatkan sebagai yang hilang di bulan Februari tahun 2000. Iya, tahun 2000. Oke. Ya. Nah, kenangan paling kuat yang Mas Wahyu nempel ya di benak ya tentang Mas Tukul apa? Selain ini buku ini ya, ini kan kumpulan lengkap puisinya. Apa yang nempel di benak Mas Wahyu? Iya, saya kira saya heran ya, Kang Mas Tukul itu berhenti sekolah kelas
SMKI. Dia sekolah SMKI. tari, ya. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. SMKI Sekarang di Solo. SMK Seni ya. Jurusan tari seperti itu. Dia berhenti sekolah, tapi dia nggak berhenti membaca buku, tidak berhenti Belajar. membeli buku gitu ya. Otodidaknya saya kira Kuat. kuat sekali ya, dan saya kira yang paling berkesan bagi saya itu dia memberikan satu buku saya, bukunya sederhana, Mas Inu pasti tahu bukunya Anthony de Mello. Oh, oke. Doa sang kata. Burung berkicau. Oh, burung berkicau. Nah, Oke. itu sangat berkesan ya bagi saya, dan disitulah saya lihat Mas Tukul ini keberagamaannya itu sudah beyond gitu. Nah, dulu dia aktif sekali ya pada masa kecil itu, aktif ke gereja gitu, menjadi paduan suara. Tapi pada saat dia berteater, dia berkenalan dengan Suprapto Suryo Darmo. Dia menjadi Buddha, dia belajar menjadi Buddha. Karena Mas Prapto ini kan juga mengembangkan Buddha Jawa gitu ya, dia menggali-gali seperti itu. Tapi dia sangat terkesan dengan bukunya Romo Mangun, Raga Widya Religiositas Ya, Religiositas. hari-hari seperti itu, dan buku itu Burung Berkicau Anthony de seperti Mello. itu. Yang seringkali dia candain sama teman-teman kalau kita diskusi itu, yang di Burung Berkicau itu jika Yesus Nonton nonton bola. sepak bola. Saya nonton juga. Suatu saya kali juga. tim Kristen ngegolkan, dia lempar topi Bersorak-sorak. bersorak-sorak. Oke. Ketika tim Katolik juga Ngegolkan, ngegolkan, dia dia juga bersorak-sorak bersorak-sorak. juga. Terus ada orang nanya, jadi Yesus itu agamanya apa? Gitu. Jadi menurut saya itu yang menurut saya Tukul udah lewat ya persoalan-persoalan agama seperti itu. Itu yang paling berkesan Iya, ya buat menurut Mas saya Wahyu. paling Jadi berkesan, dan meskipun- itulah kerja-kerja kemanusiaan dia sebenarnya juga atas Semangat itu ya? semangat itu. Jadi meskipun dia putus sekolah, Iya. lalu tetap mengasah dan otodidak tadi Iya, ya. Dan otodidaknya itu juga ditularkan ke adiknya atau Iya. juga dengan orang lain ya. Iya, iya. Lalu apa yang menyebabkan Mas Tukul putus sekolah? Karena memang Iya, keluarga berhenti kami aja? keluarga miskin ya. Bapak kami kan supir beca, ibu saya ya kalau kategori sekarang ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga itu kan lebih pelik lagi ya situasinya seperti itu, dan dia nggak mau menjadi beban. oh, Mas Tukulnya. Iya, dia nggak mau menjadi beban. Memang dia putus sekolah, dia keluar, tapi dia malah pernah ambil 1 semester di ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia, jurusan topeng. Oh, Dia juga pernah ambil seperti itu. Jadi keinginan dia, meskipun secara formal dia berhenti sekolah, tapi keinginan untuk terus belajar itu nggak berhenti. Jadi menurut dia memang belajar itu bukan berarti sekolah gitu. ya. Dan memang seharusnya seperti itu sih. Iya, seperti itu. Oh, Makanya itu kan begitu berkesan di sekali. kumpulan puisi ini ada puisi judulnya Kenangan Anak Seragam. Dia ingat, dia bicara kok sekolah ini cuma suruh ngapalin nama presiden, ngapalin ibu kota, ngapalin apa, tapi nggak bisa berkreasi. Gitu. Itu digugat di puisinya. Iya. Boleh dilihat Mas, dibacain ya? Boleh, boleh. Wah, ini menarik. Kenangan. Saya belum pernah dengar yang Oh itu. iya, sebentar. Ini. Boleh ya. Kenangan anak-anak seragam. Pada masa kanak-kanakku, setiap jam 7 pagi, aku harus seragam. Bawa buku, harus bayar ke sekolah. Katanya aku bodoh kalau tidak bisa menjawab pertanyaan guru yang diatur kurikulum. Aku dibentak, dinilai buruk kalau tidak bisa mengisi 2 kali 2. Aku harus menghafal. Mataku mau tak mau harus dijejali huruf-huruf. Aku harus tahu siapa presidenku. Aku harus tahu
ibu kota negaraku tanpa aku tahu apa maknanya bagiku. Pada masa kanak-kanakku, aku jadi seragam. Buku pelajaran sangat kejam. Aku tidak boleh menguap di kelas. Aku harus duduk menghadap papan di depan. Sebelum bel, aku tidak boleh mengantuk. Tapi hari ini setiap orang memberi pelajaran dan aku boleh mengantuk. Wah, ini refleksi dari Wiji Tukul ini yang membuat kita tercengang juga. Gugatan tentang seragam di sekolah itu udah di situ ya? Iya. Wah, dan bahaya sih sebenarnya kalau sekolah hanya menciptakan keseragaman. Betul. Padahal kan harusnya membuat orang berani berpikir berbeda, berani makanya kreatif. dia terinspirasi dari ini, dia bikin namanya Sanggar Suka Banjir. Sanggar Suka Banjir. Mengapa? Karena kami kan tinggal di tepi sungai. Tepi sungai dan kayak presiden banjir. Sebelumnya. Cuma nasibnya beda. Sama-sama Widodo loh. Nama aslinya kan Tukul Wiji Widodo. oke. Iya. Apa itu farm orang yang tinggal di pinggir kali? Bukan? Oh, Widodo ya nama Mas Wiji Tukul itu. Nah, di Sanggar Suka Banjir ini dia terapkan apa yang ada di puisinya. Anak-anak bebas menggambar. Kan biasanya kalau anak-anak itu menggambarnya dua gunung, ada matahari tengah, terus ada rel sawah hijau gitu. Nah, dia membebaskan gambar itu. Membebaskan gambar itu, tiba-tiba ada anak gambar becak dan bapaknya yang tidur sepanjang hari di becak karena nggak dapat penumpang. Ada anak yang gambar sungai-sungai banjir seperti itu. Karena dekat dengan pengalamannya. Karena rumahnya kebanjiran seperti itu. Jadi sebenarnya ekspresi atau kreativitas itu nggak boleh dibatasi. Kalau anak-anak hanya boleh gambar dua gunung dan matahari terbit seperti itu. Atau kemudian juga mengarang. Mengarang, ternyata ada yang ngarang mengarang dia nggak berani masuk sekolah karena sudah nunggak SPP 3 atau 4 bulan seperti dan itu. dia mengarang itu di tulisannya. Saya jadi ingin penasaran menggali nama Mas Tukul, Wiji Tukul. Tadinya kan Widodo. Iya. Kalau yang satunya sebelumnya Mulyono, jadi Widodo. Nah, ini kenapa dari Widodo jadi Wiji Tukul? Apa khas di Solo orang ganti nama? Itu tradisi orang Teter, Mas. Oh, tradisi orang Teter. Tradisi orang Teter. Ya. Jadi dulu bahkan namanya lebih lagi, mungkin nggak banyak orang tahu. Dulu dia pakai nama Inu Kertapati. Waktu dia berteter. Nama saya juga Inu. Gitu. Inu Kertapati. Karena kan misalnya kayak Cempe Wisesa Lawuwarta itu kan nama yang bukan asli ternyata. Saya malah nggak tahu sampai sekarang nama aslinya Mas Cempe itu. Tapi diingatnya Cempe Wisesa. Terus ada temennya lagi namanya Jantit Sonokeling. Gitu. Jantit Sonokeling. Dia pilih waktu itu namanya Inu Kertapati, terus diledekin sama Mbak Pon, sama istrinya. Dia kayak ketoprak aja. Dia bilang gitu. Terus dia ganti nama Wiji Tukul Wijaya. Masih pakai Wijaya. Nah, Wijaya ini juga diledekin sama Halim Hade. Kayak priayi aja. Jadi kemudian menjadi Wiji Tukul. Pernah tanya nggak kenapa nama itu dipilih di antara sejumlah hal yang mungkin ya? Iya. Kan itu juga mungkin ada filosofinya kah atau ada hal yang mau dinyatakan dengan nama itu? Ya mungkin dia wiji benih, benih yang akan tumbuh seperti itu. Saya kira dia ambil dari itu dan saya kira dia menggambarkan namanya itu di puisi Bunga dan Tembok kan yang dinyanyikan. Saya baru mau tanya itu sama Fajar Merah. Iya, yang dinyanyikan. Bunga dan Tembok. Boleh dibacakan sekali lagi, Mas. Wah, ini puisi yang menurut saya paling kuat mengingatkan saya pada Mas Wiji Tukul. Iya. Bunga dan Tembok. Bunga dan Tembok. Bunga dan Tembok. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh.
engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Di dalam keyakinan kami, dimanapun tirani harus tumbang. Luar biasa ini. Ini kayak keyakinan Mas Tukul ya terhadap apa yang akan terjadi ke depan ya. Ini dibuat tahun tahun 88. Bayangin 10 10 tahun ya, 10 tahun sebelum Reformasi tirani itu Iya. betul-betul tumbang seperti dibayangkan oleh Mas Wiji Tukul itu. Itu udah pakai nama Wiji Tukul. Udah pakai Oke. nama situ. Dan itu kemudian kan jadi teman-teman mendapatkan kayak knowledge tentang pergerakan Betul. keyakinan ini ya. Iya. Jadi kan sebenarnya puisi-puisi Tukul itu tidak otomatis langsung puisi progresif gitu ya. Ada puisi-puisi yang kalau dia sendiri kemudian menertawakan puisinya itu absurd dulu. Absurd. Gitu. Puisinya absurd, terus juga reflektif ya. Dia apa guna puisiku kalau orang-orang masih tetap buruh-buruh, masih upahnya rendah seperti itu, sehingga itu yang kemudian membuat Kemudian lebih progresif. ya interaksi dia juga dengan lingkungan, karena kan saya kira benturan pertama Tukul ya dengan aparat itu ketika dia bikin puisi pendek ya. Jadi kalau dulu kan atau sampai sekarang kan 17-an seringkali Lomba baca puisi. ya, tapi dirayakan dengan panggung gitu Iya, ya. betul. Nah, suatu kali di kampung itu Di Solo. Tukul udah terkenal sebagai pembaca puisi gitu. Dulu sih lebih terkenal sebagai pengamen puisi. Pengamen puisi. Iya, jadi dia keliling itu ngamen puisi seperti itu. Nah, kemudian dia diminta untuk baca puisi di Panggung 17-an. Agustusan ya. Kemudian dia bingung juga waktu itu. Wah, aku baca puisi apa ya? Kalau dia baca puisi Chairil Anwar kan aneh. Gitu ya. Terus dia suatu kali dia mau. Dia mungkin ini improv dia ya. Puisi yang dia bacakan gini. Kemerdekaan itu nasi. Dimakan jadi tai. Itu pertama kali kemudian Tukul mulai berinteraksi dengan tentara. Karena waktu itu dia langsung dibawa ke Koramil. Dari panggung itu. Dari panggung itu Ditarik. digelandang ke Koramil, diinterogasi. Ngapain baca puisi itu? Gitu. Kan menghina juga, kemerdekaan disamakan dengan tai. Gitu, kan. Seperti itu. Nah, dari situlah tumbuh. Ya, tumbuh Puisi-puisi progresifnya. puisi-puisi protes, puisi-puisi ya sebenarnya juga catatan keseharian yang dia alami. Karena pada awalnya dia nulis puisi, di kumpulan puisi ini juga dimuat ya. Dia menulis tentang Pink Floyd. Wow, Dia nulis Pink Floyd. tentang gunung, tentang ya Beragam lah ya. beragam gitu. Tapi setelah itu dia nulis tentang air comberan. Dia nulis tentang teman-temannya yang jadi buruh. Kemudian karena interaksinya, dia dulu ada semacam residensi ya. Kalau Ya. sekarang kan seniman ada dibawa Residensi kemana ya? dibawa ke perkampungan buruh gitu. Atau dia yang saya kira residensi dia yang paling banyak menghasilkan puisi ketika dia ke Sukabumi. Ada puisi-puisi Sukabumi. dia tentang buruh-buruh perkebunan di Sukabumi. Sukabumi seperti itu. Nah itu kemudian dia banyak berinteraksi kan saya kira
jasa dari Pak Arif Budiman dan Halim HD sangat besar ya. Karena dialah yang kemudian bisa berhubungan dengan seniman, aktivis, mahasiswa dari berbagai kota seperti itu. Berjejaring ya. Berjejaring kemudian. seperti Dan itu. saya ingat betul selain yang tadi Bunga dan Tembok itu salah satu yang puisi yang sering dipakai buat aksi itu yang lawan itu. Peringatan. Peringatan. Itu ya. Ada juga Mas? Ada. Coba dibacakan. Kita ingin memperingati sesuatu yang menurut saya hari-hari ini kayaknya relevan lagi. Iya, iya. Ya. Iya, saya tiap waktu sering juga mengirimkan atau memposting ya puisi-puisi Tukul di Instagram itu. Bentar saya cari peringatan. Nah, puisi peringatan ini sebenarnya tidak sekali jadi, Mas, Ya. ternyata. Oh, Jadi proses ada, menjadi ada, itu ada dua versi puisi, tapi kemudian ini puisi yang paling final gitu. Ya. Oke. Karena puisi yang terakhir itu sebenarnya belum maka apa yang kita lakukan seperti itu. Pokoknya kata-kata terakhirnya bukan lawan, tapi berhati-hatilah. Waktu itu ya. Sebelum yang sebelum terakhir. itu. Karena ada teman yang menemukan proses puisi ini. Nah, ini saya bacakan ya. Peringatan. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ini satu hal yang mengingatkan kami atau setidaknya gerakan mahasiswa waktu itu di 98 ketika mendengar itu langsung hening dan energinya menjadi kuat lagi sih. Tapi dalam perjalanan kan Mas Wahyu kan memulai dari tahun 80-an ya, berarti 88 ya. 88. Dan sekarang kira-kira sudah hampir 40-an tahun, tapi kayak progresnya kan nggak signifikan, bahkan kembali. Nah, Mas Wahyu melihat ini sebagai apa dan memaknainya gimana? Gimana caranya menjaga semangat, atau kalau dalam puisi yang lain adalah soal nafas panjang. Iya, bernapas. Iya, ya menurut saya kita akan kembali setback ya. Hari ini jelas RUU TNI disahkan lagi dan memberi ruang sebenarnya kepada militer ya untuk kembali lagi, untuk keluar barak, dan saya kira ini pengkhianatan pada reformasi 98 karena salah satu tuntutan yang diteriakkan ya oleh teman-teman waktu itu salah satunya adalah penghapusan dui fungsi ABRI dan ini juga menunjukkan sebenarnya kita belum tuntas sebenarnya di dalam mengawal ya proses reformasi ya pada tahun 98 ini. Dan yang saya kira lebih menyedihkan lagi itu ada banyak orang yang kemudian mengalami amnesia sejarah gitu ya. Jadi, sejarah kelam penindasan, sejarah masa lalu, bahkan itu upaya-upaya untuk amnesia sejarah, upaya-upaya untuk mendorong impunitas itu juga dilakukan oleh mereka yang dulu bergerak gitu ya. Ini menurut saya sangat ironis sekali seperti itu. Nah, upaya untuk kemudian bisa mengingatkan lagi, Mas Wahyu kan juga belajar sejarah.
setidaknya kan kalau kita mengingat sejarah dan belajar dari sejarah harusnya kan nggak mengulangi sesuatu. Iya. Itu gimana kepada teman-teman yang dulu di 98 begitu lantang, begitu clear pesan-pesannya, tapi ketika mereka sedang berkuasa sekarang kayak amnesia sejarah. Apa yang terjadi sebenarnya menurut penglihatan atau pemantauan Mas Wahyu? Iya, saya kira kan memang kata orang idealisme itu ada umurnya ya. Begitu. Tapi Mas Wahyu udah 40 tahun lebih loh, nggak expired. Ya, tapi ini candaan, tapi mungkin juga menjadi refleksi kita ya. Pada masa muda berapi-api, tapi pada masa dulu sosialis, kemudian habis itu kapitalis gitu ya. Mikir perutnya sendiri gitu ya. Tapi memang konsistensi itu adalah hal yang mahal menurut saya di Indonesia ini. Mereka merasa juga bahwa itu hanya masa lalu mereka gitu ya. Heroisme itu hanya untuk dikenang, bukan untuk dipertahankan secara konsisten. Tapi juga menurut saya juga lebih khawatir sebenarnya pada orang-orang muda sekarang itu yang juga melupakan atau pertama mungkin juga tuna sejarah, nggak ngerti sejarah masa lalu. Itu yang mungkin juga menjadi kita harus refleksi juga bahwa ternyata upaya untuk melawan lupa kita ini mengalami kegagalan ya, seperti itu. Bahkan ada partai yang ngakunya anak muda itu malah secara sistematik gitu melakukan upaya-upaya pelupaan pada narasi-narasi sejarah kita yang harusnya digali lebih dalam ya, mengenai kekejian Orde Baru, kekejian militer, seperti itu. Ya, tadi kalau Mas Wahyu menyebut ada kelakar bahwa ideologi itu ada umurnya. Apa yang membuat idealisme itu ada umurnya? Apa yang membuat idealisme seseorang itu berumur pendek? Ya, pertama tentu dia pragmatis. Kita tentu juga nggak nyalain ya. Itu kan pilihan ya. Pilihan dari dia, tapi juga saya kira dia sudah tercerabut sebenarnya dari keseharian yang masih ada di masyarakat atau di komunitas sebelumnya. Seperti itu gitu. Jadi kalau setiap hari kita masih tetap berinteraksi dengan masyarakat, ketemu dengan orang-orang kebanyakan, saya kira dia masih bisa melihat realitas secara lebih clear ya. Iya. Itu saya jadi ingat itu Pak Mari Muhammad. Iya. Mr. Clean Indonesia itu di bukunya itu kan. Salah satu fase dia meskipun dia jadi birokrat dan kemudian jadi menteri keuangan itu tetap mendengar dan memberi ruang untuk orang-orang atau teman-teman lamanya yang di luar pemerintahan untuk berhubungan dengan dia, memberikan input kah atau bahkan kritik atau bahkan protes, dan dari situ dia punya tuh kerangka atau periode yang panjang untuk menjadi lebih idealis. Dan itu ada banyak menyebut Pak Mari Muhammad itu kayak outlier, orang aneh. Pengecualian lah dalam sebuah sistem yang seperti itu. Nah, penyebabnya kadang-kadang situasi atau konteks yang membuat orang nggak tahan untuk melakukan itu, untuk konsisten tadi Mas Wahyu melihat. Iya, saya lihat juga sebenarnya ini kita nggak terkejut ya meskipun marah gitu ya. Karena dalam 15 tahun kemudian ada kawan-kawan kita yang masuk di kekuasaan, menjadi anggota parlemen seperti itu, dia nggak pernah juga memanfaatkan misalnya dia sebagai anggota parlemen untuk lebih kritikal. Bahkan anggota-anggota parlemen yang kritikal ini ternyata tidak banyak yang berasal dari kalangan aktivis. Sebelumnya ya. Sebelumnya seperti itu. Ya, artinya itu apa ya? Apakah mereka benar-benar tercerabut atau menganggap bahwa tujuannya bukan sesuatu yang mau dicapai lebih luas. Tujuannya cuma pada posisi-posisi itu aja. Jadi dia berhenti ketika tujuannya selesai. Kan ada motivasi yang membuat orang terus bergerak kan.
ya apakah intensinya itu dapat jabatan atau mendapat kekuasaan atau sekedar pragmatis mendapat kemakmuran lah. Betul. Tapi setelah itu dia lupa bahwa ada tujuan besar lain yang harus agendanya. diperjuangkan. Itu kan modal untuk orang konsisten dan punya komitmen juga kan. Ya, alasan klasiknya kan selalu bilang bahwa saya ingin merubah dari dalam. Ingin merubah dari dalam, tapi Begitu di dalam nggak ngapa-ngapain juga, seperti itu ya. Kemudian juga ada juga yang kemudian menjadi avanturir politik gitu. Ini yang saya kira juga hal yang kita khawatirkan seperti itu. Mudah sekali menjadi kutu loncat politik, tidak konsisten pada arah perjuangan atau nilai yang mau diwujudkan lah. Itu. Nah, kalau yang membuat Mas Wahyu sendiri tetap di jalan ini, sekarang kan di Migran Care, dan itu kan juga udah puluhan tahun sejak 2002 ya, atau ketika kita punya pengalaman buruk di Malaysia yang waktu itu deportasi ke Nunukan itu ya. Saya liputan itu dulu dan itu saya nangis luar biasa karena mendapati saudara-saudara kita diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi dan pulang dengan keadaan tanpa catatan legal dan mereka seperti terusir dari tempat yang tadinya dia menggantungkan harapan. Nah, apa yang membuat Mas Wahyu punya konsistensi yang demikian panjang? Kayak juga nggak sejahtera amat, malah banyak persoalan kan di situ. Iya, tentu Kang Mas Tukul yang menjadi pedoman saya ya. Saya mungkin gagal ya mencari Tukul dia kemana, tapi saya kira pesan dia bahwa ya kita ini orang miskin, kita berjuang sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu ya. Dia kan nggak pernah ngaku dia pejuang HAM apa-apa karena apa yang kita lakukan sebenarnya juga untuk memperbaiki diri sendiri, kehidupan kita gitu ya. Nah itu karena saya juga pernah dimarah-marahi sama, baru kali ini dia marah waktu saya mahasiswa Mas. Jadi mahasiswa unyu-unyu lah. Baru masuk gitu. Semester 2. Nah, kalau dulu kan kegiatan mahasiswa belum ada kan. Demonstrasi itu kan nggak ada. Belum. Waktu itu ada pembatasan. Adanya adalah dulu pentas musik siang bolong. Nah, sama slalom tes. Slalom tes. Mobil. Mobil itu panitia. Nah, saya pernah jadi panitia rock siang bolong. Itu penyanyinya Anggun. Dulu masih Cipta Sasmi. Di Stadion Solo. Terus ya habis itu sponsornya biasa rokok kan. Nah, gitu. Terus Tukul kan merokok gitu. Nah, habis jadi panitia saya ambil banyak rokok gitu. Terus saya kasih ke Mas Tukul gitu. Bukannya dia banting rokok itu. Wahyu di Kedungombo banyak pertandingan, tapi kamu ini borjuis. Itu zaman kuliah awal-awal lagi. Zaman kuliah awal-awal itu pertama dan terakhir dia marah pada saya. Dia nggak maksa saya harus tapi dia hanya bahwa ini nggak cocok sama kamu gitu loh. Ini kegiatan mahasiswa borjuis, kamu kan dari kalangan miskin, seperti itu. Nah itu saya kira terpatri ya di dalam semangat saya ya, karena saya kira Tukul dari perjalanan hidupnya juga sangat gemati sama adik-adiknya gitu. Saya nggak mau mengkhianati apa yang dinyatakan dan bentuk gemati dari Mas Tukul itu ya. Itu yang merawat konsistensi Mas Wahyu sampai hari ini ya. Dan ini kan kayak di luar kalau anak sekarang di luar Nurul. Bisa ya konsisten 40 tahun mengurus sesuatu yang kayaknya kalau kategori orang-orang yang tadi melihat hidup itu harus kapan memikirkan kesejahteraan dan sebagainya, ini konsisten di situ karena Mas Tukul tadi ya. Dia gematinya dan mengingatkan terus itu ya. Nah dalam perjalanan juga kan Mas Wahyu kan kemudian menemukan banyak hal yang
nggak sesuai dengan harapan lah pasti ya, terutama untuk hal-hal yang diperjuangkan, dan itu kan juga yang disampaikan oleh Mas Tukul. Menghadapi situasi itu, apa yang Mas Wahyu lakukan sehingga bisa kuat loh sampai sekarang dengan perjuangan yang, ini tahun-tahun begini terus melakukannya. Ya, saya kira dengan berorganisasi ya. Jadi berorganisasi dan mengorganisir itu menurut saya menjadikan apa yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia. Tentu kita juga tidak menafikan ya, ada tantangan yang berat, tapi ada kemenangan-kemenangan kecil itu yang juga harus dirayakan menurut saya. Itu yang menjadi kekuatan. Tadi Mas Inu bilang soal kasus Nunukan ya. Nah, saya 2 minggu yang lalu sengaja datang ke Nunukan, Mas. Untuk menziarahi mereka. Tahun 2002 itu, ya. 2 minggu yang lalu menziarahi, saya datang ke makam-makam itu. Karena sekarang kan pemerintah lagi nyusun revisi undang-undang pelindungan pekerja migran. Gitu. Nah, saya ingin cari menziarahi mereka, bahwa mereka sebenarnya martir. Teman-teman ini martir. Tanpa mereka, tanpa ratusan orang yang meninggal di makam Nunukan itu, Indonesia nggak meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran. Indonesia nggak punya undang-undang tentang perlindungan pekerja migran. Meskipun memang sekarang kondisi migran juga nggak masih tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan kasus terbaru misalnya di Arab Saudi, di Saudi Arabia, ataupun yang mereka terjebak di Myanmar, di Laos, di Kamboja, itu kan juga menyayat ya. Tapi menurut saya memang beberapa kemenangan-kemenangan kecil itu harus kita rayakan untuk memelihara semangat kita. Kemudian kami juga bekerja di daerah-daerah basis pekerja migran. Kami mengorganisir desa peduli buruh migran, bisa bekerja sama dengan desa. Ya, hanya pada level desa, tapi kita bisa melakukan upaya-upaya agar mereka tidak terjerembab, misalnya ketika dia kerja di luar negeri. Sampai sekarang ada sekitar 72 desa yang mereka bisa mengelola ya, mengelola tata kelola migrasi aman, mencegah orang untuk masuk di dalam skema percaloan. Bahkan kalau mereka udah pulang, mereka juga punya usaha ekonomi. Itu yang saya kira memelihara semangat saya. Yaitu merayakan kemenangan-kemenangan kecil sama yang mewujudkan itu di lingkup-lingkup kecil ya, di desa dan sebagainya. Tapi kalau menghadapi kekalahan-kekalahan kecil, gimana? Kayak hari ini kan, kalau kita ngomong soal perjuangan, hari ini kekalahan sebenarnya. Di mana RUTNI yang dikritik oleh masyarakat itu tetap gula. Menjaga nafas Mas Wahyu tetap panjang di tengah kemenangan kecil mungkin mudah, tapi kalau di tengah kekalahan kecil atau bahkan kekalahan besar, ya saya nggak akan ngutip Pramudia ya. Ini tahun Pramudia nih. Nggak akan ngutip Ontosoroh karena itu kemudian menjadi terlalu klise ya. Iya, betul. Tapi puisi Tukul bernapas panjang lah itu. Jadi kita memang harus mengambil napas panjang untuk, ya ini kan memang kita juga harus bergegas, harus kemudian kembali lagi ke jalan yang kita pilih seperti itu, untuk mempersiapkan diri lagi untuk melawan seperti itu. Ya, nafas panjang ada di sini juga bukunya. Ada. Kita baca, Mas. Saya meminta Mas Wahyu untuk membaca puisi-puisi yang disebut satu persatu. Ini tadi saya baca di Instagramnya Mas Wahyu sama Mbak Lela ya. Iya. Lela Kudori yang bukunya luar biasa tuh. Bukunya ada di sini tuh pasti. Udah cetakan ke-90. Laut bercerita ya. Dan itu ada satu kisah tentang Mas Wiji juga kan. Ya. Bernapas panjanglah, jangan ditelan kalut. Bernapas panjanglah,
jangan dimakan takut. Bernapas panjanglah, jangan berlarut-larut. Bernapas panjanglah, jangan surut. Bernapas panjanglah walau gelap. Bernapas panjanglah walau pengap. Bernapas panjanglah kau. Bernapas panjanglah para korban. Bernapas panjanglah aku. Bernapas panjanglah kalian. Bernapas panjanglah semua. Bernapas panjanglah melihat tank-tank dikerahkan. Bernapas panjanglah melihat tentara mondar-mandir berselendang M16. Bernapas panjanglah mendengar para aktivis ditangkapi. Bernapas panjanglah para kambing hitam yang diadili. Bernapas panjanglah dengan pemutarbalikan ini. Mereka ingin sejarah dibaca bersih. Bagaimana mungkin jika mereka menulis dengan sobekan daging, laras senapan dan kubangan darah. Baca kembali semuanya dan bernapas panjanglah. Bernapas panjanglah akal. Bernapas panjanglah hati. Bangun dan bernapas panjanglah. Wah, sambil mendengarkan saya emang narik napas panjang-panjang sambil meresapi bahwa ternyata perjuangan yang Mas Tukul nyatakan, juga Mas Wahyu lakukan, juga banyak aktivis di Indonesia karena kecintaannya pada tanah air ternyata tidak menemukan kemenangan-kemenangan kecil apalagi besar. Makanya kita perlu bernafas panjang. Dan untuk bernafas panjang itu, ini tahun Pram nih sebetulnya. Pram itu kan salah satu menyebut umur kita mungkin pendek, kurang lebih kayak gitu. Tapi tulisan yang membuat kita bisa lebih abadi. Atau kalau saya sering menyebut itu ada 3 hal yang membuat kita abadi melampaui usia kita yang fana. 1, menikah dan punya anak. 2, menanam pohon. 3, menulis buku. Nah, terkait dengan 100 tahun Pram ini, ada kenangan khusus Mas Wahyu tentang Pram? Iya, saya juga diperkenalkan Pramudia itu oleh Mas Tukul ya. Jadi saya masih nyimpen juga satu buku manusia yang lepek. Bumi Manusia, Bumi yang Manusia. Sampulnya putih, ya tulisannya putih, tahun 1981 ya. Oh, cetakan pertama itu ya, pertama itu. Nah setelah dia marah-marah tadi, nah ini yang ngasih tahu Rock Siang Bolong. Tapi kan ada Anggun C. Sasmi. Dia ngasih tahu bahwa ada seorang pemuda namanya Bambang Isti Nugroho sedang diadili di Jogja. Dia bilang dia teman saya karena dia aktivis teater. Mengapa dia diadili? Karena dia membaca, dia mendiskusikan dan dia menjual buku Pramudia. Itu yang pertama kali sebenarnya perkenalan saya dengan Pramudia, kemudian dikasih tunjuk bukunya gitu ya. Dan dia kasih tahu, kamu kalau baca buku ini ya jangan sembarangan gitu. Nah, di rumah Tukul itu ada plafon gitu, ada yang di atas gitu ya. Nah, di atas itu buku-buku yang dianggap berbahaya. Disimpan di atas. Oh, nggak terlihat berarti? Nggak terlihat. Jadi kalau kita harus naik ke atas gitu. Jadi yang disimpan di sana itu selain buku-buku Pramudia, kemudian buku-buku kiri ya, waktu itu juga majalah Playboy. Yang ilegal ada. Yang ilegal seperti itu. Nah, yang di bawah ini ya bukunya H.B. Yasin, buku Khairil Anwar, buku-buku siapa itu. Tapi dengan Pram saya kira, saya juga sempat diajak Mas Tukul ke rumahnya di perumahan multikarya di Utan Kayu seperti itu ya. Kalau nggak salah tahun 92 atau 93 gitu. Setelah seperti Mas itu. Pram bebas Bebas. Kemudian juga pada saat peluncuran buku Nyanyi Sunyi ya. Kalau nggak salah tahun 95 ya. Tahun 95, dan saya kira itu yang Tukul banyak
pasti dia banyak berinteraksi dengan Pramudia, ya. Tapi saya nggak banyak berinteraksi itu, tapi buku-bukunya memang sangat mempengaruhi saya ya. Kebetulan saya belajar sejarah. Nah, saya menulis skripsi tentang syarikat Islam. Salah satu referensinya adalah buku Pramudia tentang Tirto Adisuryo, ya. Sang Pemula ya. Karena disitulah sebenarnya dia pionir gitu. Pionir waktu itu Sarekat Dagang Islam. Kemudian dia juga gambaran Tirto Adisuryo itu adalah seorang jurnalis awal-awal kan, dengan korannya Medan Priayi, seperti itu. Nah, kalau di dalam historiografi Indonesia yang resmi, pergerakan nasional Indonesia kan dimulai pada peristiwa kebangkitan nasional ya, bulan Mei 1908 ya. Tapi Pramudia mendahuluinya karena organisasi modern yang pertama menurut Pramudia adalah Sarekat Dagang Islam. Tahun 1905. Bahkan juga dengan organisasinya, yaitu kemudian ada Medan Priayi sebagai seperti itu. Koran ya waktu itu ya. Sebagai koran. Seperti itu. Itu yang kemudian ternyata Pram juga banyak menulis selain novel tapi juga isai-isai sejarah itu. Salah satunya memberikan historiografi yang berbeda ya. Yang berbeda dari tentang itu. Klaim atau dari pernyataan bahwa pergerakan Indonesia dimulai 1908. Tapi 1905 dengan Sarekat Dagang Mas Islam. Wahyu membuat itu di skripsinya. Ya, saya skripsi tentang Sarekat Islam ya. Sarekat Islam di Semarang seperti itu. Nah, Sarekat Islam ini genealogisnya kan dari SDI kan, kemudian diradikalisasi oleh Cokroaminoto, dan ketika Semaun masuk, Tan Malaka masuk, bahkan semakin radikal ya, menjadi Sarekat Islam Merah, bahkan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia seperti itu. Nah, saya kira buku Pram lain yang menurut saya sangat menarik tapi tidak banyak orang baca itu adalah Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos. Iya. Tentang Daendels. Ya. Daendels. Kalau saya bandingkan dengan sekarang itu persis. Apanya Mas? Daendels bikin jalan raya dari Anyer ke Panarukan itu kan ya seperti sekarang proyek strategi nasional kan. Nah, kalau Pramudia itu kan menulis pada tiap-tiap kota itu berapa ribu korban. Jadi secara sarkastis kan Pramudia bilang bahwa di sepanjang jalan raya Anyer dan Panarukan itu adalah kuburan rakyat. Dan korupsi. Persis kan dengan PSN sekarang. Ya. Apalagi setelah kita tahu bahwa ternyata itu ada uang yang diberikan untuk bupati-bupati. Iya, untuk bupati-bupati dan itu dikorup. Ternyata tidak sampai ke pekerja-pekerja seperti itu. Relevan juga ya, artinya masih bisa dianggap sebagai ini peristiwa yang nggak berubah dari tahun ke tahun dengan sekarang juga. Artinya nggak tahu. Ini sebagai orang sejarah, Mas Wahyu percaya nggak bahwa sejarah itu berulang atau enggak? Ya sejarah kan berlangsung sekali ya, tapi fenomena seperti itu kayak kalau dalam bahasa kerennya déjà vu itu selalu pasti ada. Selalu ada. Itu. Bisa dikatakan itu tidak siklis tetapi dia spiral mungkin ya. Iya, betul. Kalau saya mengutip Bu Karlina itu, pengalaman kita akan peradaban itu, menurut dia itu kita kayak melintasi lintasan yang sama tapi konteksnya sudah berubah. Itu tadi sejarah ya pada satu momen, tetapi hal-hal yang ada di sekitar itu kok kayak déjà vu, itu mungkin seperti itu juga kali Mas Wahyu melihatnya. Iya. Saya kira juga saya menemukan kemiripan ini ya, ketika pemilu Indonesia dan Filipina. Oke, agak bahaya nih. Karena kabar terakhir presidennya ditangkap misalnya. Prasyaratnya kan ternyata hampir sama gitu ya. Prasyaratnya. Pertama adalah yang maju kontestasi adalah orang yang punya kenangan buruk di masa lalu. Ya.
Bongbong kan. Bongbong, kalau di sini Prabowo, seperti itu kan punya jejak kelam pelanggaran HAM atau kediktatoran masa lalu. Yang kedua, cara-cara kampanyenya itu hampir sama gitu. Hampir mirip gitu ya. Yang ketiga adalah upaya untuk pelupaan sejarah dengan sasaran orang muda dan melalui media sosial. Itu sangat efektif sekali dan hasilnya sama persis gitu. Jadi kayak dejavu juga ya, melihat di tempat lain kok sama kayak ada di sini. Tapi pengalaman ini terakhir nih, tadi udah diingetin udah 1 jam nih Mas Wahyu. Pram, Tukul, dan Mas Wahyu sendiri dengan giat itu. Apa benang merah dari 3 itu yang Mas Wahyu anggap ini yang kemudian membawa konsistensi demikian panjang buat Mas Wahyu sendiri? Iya, saya kira yang mengikat kita itu ada menulis, Mas. Menulis. Jadi Pram kan bilang bahwa orang bisa pintar setinggi langit, tapi kalau dia nggak tidak menulis, dia akan sejarah. dilupakan oleh sejarah. Saya mencoba untuk juga mengerjakan itu ya. Saya menulis sesuatu lah seperti itu, misalnya karena ternyata banyak pengalaman-pengalaman, misalnya Nunukan aja sekarang nggak ada orang menulis ya. Saya harus mencoba untuk menulis lagi karena di dalam pengalaman Nunukan itu ada Munir. Nggak banyak orang tahu bahwa Munir pernah bekerja dalam konteks perlindungan pekerja migran, dalam konteks mengingatkan orang, mengingatkan negara. Karena tanpa peristiwa Nunukan, itu kita nggak punya inspirasi tentang citizen lawsuit. Dan sekarang mekanisme gugatan citizen lawsuit bisa dipakai siapapun ketika merasa tidak puas dengan atas layanan negara. Itu pertama kali karena kasus Nunukan dan inspirasinya datang dari Munir. Kemudian juga menuliskan pengalaman atau tadi yang saya katakan kemenangan-kemenangan kecil, tapi juga kekalahan besar yang buat jadi pelajaran juga sebenarnya kita. Itu gitu. Menulis ya. Dan menulis itu kemarin saya baru ngobrol sama Oki Sutanto. Itu dia bilang, "Kenapa kau menulis?" Saya sebenarnya menulis itu untuk orang membaca. Kenapa kamu pengen orang membaca? Supaya orang punya bahan untuk melawan. Betul. Jadi menulis, kata dia adalah, lalu saya simpulkan adalah, menulis adalah memberi amunisi untuk membaca, melakukan perlawanan atas banyak hal yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan tuntutan atau hal-hal yang standarnya tinggi. Gitu Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ngobrol. Ternyata ada yang nonton juga ini. Ada di sana. Kita mau jalan ke Kamisan, Selalu Sumarsi. Hitam-hitam nih kita. Thank you Mas Wahyu. Terima kasih Mas.